Perkenalkan, nama saya Mahyudin Nur. Di sini saya sebagai moderator pada malam hari ini, di mana materi untuk malam hari ini bertemakan Indonesian Millennials and Marketing Outlook 2020 yang akan dibawakan oleh Bu Rina SE MKOM. Beliau adalah salah satu dosen dan juga merupakan koordinator program studi akuntansi Politeknik Politala ya Bu, Tanah Laut ya. Oke, rules-nya di sini pemateri akan menyampaikan materinya mungkin sekitar 30 menit atau lebih ya, dan akan dilanjutkan untuk sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab nanti peserta bisa menekan tombol raise hand atau mengetik di chat forum atau melalui grup WA yang sudah tergabung. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Bu Rina untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Terima kasih Pak Mahyudin ya. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kepada Startup Borneo. Kalau menurut saya ini cara yang sangat cerdas dan juga sangat sosial di saat pandemi seperti ini. Tidak hanya di common ways saja, hal yang biasa kita mendonasikan, tetapi juga kita masih bisa men-share knowledge satu sama lain, sehingga double-double ini amal jariahnya. Mudah-mudahan program-program seperti ini pada berikutnya nanti bisa tambah maju lagi, sehingga banyak teman-teman kita bisa merasakan efek dari kegiatan-kegiatan sosial. Dan menurut saya sini sangat bagus sekali. Baik, pertama-tama saya memang background-nya S1 akuntansi, S2 manajemen. Tetapi di sini, di komunitas ini saya sadar diri, mungkin yang saya jelaskan ini masih sangat general. Mungkin ada point of view yang lain, ada masukan yang lain, ada cara pandang yang lain, mungkin bahkan lebih update dari apa yang saya sampaikan pada malam ini, silakan nanti bisa di-sharing. Apalagi ini adalah komunitas startup yang mana dalam menjalankan segala sesuatu bisnisnya itu pasti yang terupdate itu harus diperhatikan. Baik Indonesia Millennials dan Marketing Outlook ini gimana caranya saya ingin mendeliver apa sih sebenarnya milenial itu dan kondisi di Indonesia. Karena untuk saat ini kita sering mendengar kata-kata milenial, tapi sejatinya itu apa dan color-nya atau map-nya itu seperti apa. Dan juga nanti cara marketingnya kira-kira untuk menangkap pangsa pasar yang paling besar ini bagaimana. Oke. Apa sih milenial itu? Jadi sebelum kita ke sini, ada satu saya kesulitan nge-next-nya, kenapa ya? Oke. Jadi sebelum ke arti itu sendiri, seperti yang kita ketahui, ini sedikit review saja. Jadi tipe dari generasi itu, seperti yang kita ketahui itu ada 4. Generation X, itu lahir dari 65 sampai tahun 80-an. Nah, mungkin itu angkatan di atas kita ya, paman-paman kita, atau bahkan mungkin ada orang tua. Kemudian Generation Y, itu millennials, itu yang sekarang umurnya 20-an sampai 30-an, 40 ya. Lahiran 80 sampai 2000-an. Ada yang berpendapat 80 sampai 97, 96. Tapi rata-rata itu disamakan di 2000. Nanti ke depannya ada juga Generation Z, yang sekarang lahir sampai tahun 2010-an, sampai nanti generasi Alpha 2010 sampai sekarang, dengan berbagai macam karakteristiknya masing-masing. Lalu milenial itu sendiri, itu lahir antara tahun 80-2000-an.
dan higher educated dan early gen. Jadi kebanyakan milenial itu sudah sangat well educated, sudah bisa mengenyam pendidikan, rata-rata sudah lulus SMA dan S1 lah ya. Kompeten juga user dari informasi, komunikasi, teknologi. Nah, itu melekat banget sama yang namanya millennials. Dan sangat social media oriented atau social media freak. Kemudian di Indonesia itu 63 juta. Ini per survei akhir 2019. Entah 2020 ini bertambah lagi dan diperkirakan nanti ratusan juta sampai ke tahun 2030-an ke atas. Ya. Penduduk milenial ini produktif dan konsumen paling dominan pada saat ini di Indonesia. Jadi boleh kita katakan apabila Anda ingin melakukan bisnis atau mau men-start bisnis tadi, pangsa pasar yang paling potensial, ya siapa lagi kalau bukan di milenial ini. Oke. Kalau berdasarkan usia, saya dari berbagai sumber di sini, dari berbagai seminar juga, ada beberapa jurnal juga sebagai referensi yang saya himpun, bahwa milenial itu ada yang junior milenial dan ada senior milenial. Jadi yang kurun waktu 80 sampai 2000 tadi itu terbagi dua. Kenapa? Karena nanti di hasil survei di dua komunitas ini dia agak sedikit punya cara pandang yang berbeda. Jadi si senior ini masih sedikit ada sedikit karakteristik dari generation X, di mana dari segi attitude, dari segi pemikiran, loyalitas, itu agak sedikit berbeda dengan junior. Lagi di report yang terbaru di 2020 ini, di breakdown lagi bahwa millennials ini di Indonesia ternyata ada 7 tipe. Yang seperti kita lihat mungkin, karena dia muda umur 20-an, 30, pasti orangnya begini. Ternyata setelah distudi lagi, disurvei lagi, ada 7 populasi yang berbeda di antara millennials itu sendiri. Entah nanti bisa berkembang, ada berapa tipe lagi, kita belum tahu ya. Yang jelas terindikasi, yang pertama itu si petualang. Jadi orangnya outgoing, sangat energik, dan sangat suka mengeksplor new things. Kemudian yang kedua ada visionary. Dia inspiring, karismatik juga, sangat ekspresif dalam berpendapat, dan suka mendorong dalam komunitasnya. Biasanya dia ke-driven orangnya. Kemudian yang ketiga ada the artist. Ya, ini sangat full dengan ideas, ibaratnya otak artnya sangat menonjol, unik, dan sangat berorientasi dengan estetika. Ada juga tipe milenial yang the leader. Dia karismatik, tapi sangat goal-oriented, dan leadership skill-nya itu kuat. Jadi dalam satu komunitas, dia sangat bisa memotivasi dan mempengaruhi komunitasnya. Ada juga the socializer. Nah, ini orang suka kumpul-kumpul, fun, outgoing, dan conversation starters. Dia selalu memulai apapun itu topik ketika ketemu sama orang. Semacam selalu banyak ide di kepalanya, kemudian dia suka engage dan hidup bersosial dengan sekelilingnya. Ada lagi the conservative. Ini agak sedikit low profile, tapi dia sangat reliable, dapat diandalkan, orangnya simple saja, and low key. Low key itu semacam kalau diberi rahasia dia bisa ngikip, bukan ember mungkin seperti yang lainnya. Yang terakhir ada the collaborator. Ini highly tolerant, orangnya sosial sekali, full of ideas, love to create a great teamwork, kreatif. Jadi dia suka bekerja dalam satu tim dan biasanya dia bisa mengenerate tim tersebut. Nah, setelah di survei, dipelajari, kemudian dikasih semacam jejak pendapat, dari sekian milenial tersebut, minat menjadi entrepreneur ternyata dari junior itu tinggi sekali. 69,1% yang tidak berniat jadi wirausaha itu 30%. Kenapa? Ini terdriven karena sebagian besar generasi milenial itu generasi yang sangat ekspresif, kreatif, kadang out of the box, dan selalu ingin mencari hal yang baru. Jadi berwirausaha dibandingkan hanya bekerja di kantoran di belakang meja, itu bukan pilihan mereka pada saat generasi saat ini.
Media yang diakses masih televisi, itu jadi yang pertama selain media digital ya. Itu bisa melalui handphone, iPad, komputer segala macam. Televisi mungkin menyuguhkan paket yang lengkap, itu audio, ada visualnya, kadang pilihan mungkin lebih banyak, ekspresif, dan media informasi yang mungkin update juga. Media digital yang kedua, radio dan majalah itu sudah mulai ditinggalkan. Perilaku media sosial. Kalau pemilikan akun, itu Facebook hampir semua punya, 93%. Pet sudah mulai ditinggalin. Yang paling sering digunakan, itu masih Facebook juga. Tetapi frekuensi update status, itu dianggap Instagram itu jauh lebih reliable buat mereka. Karena kita tahu fitur di Instagram, posting foto, langsung dapat likes cepat. Kalau Facebook mungkin terlalu banyak step di situ dan orang harus membukanya tuh lebih ini. Tapi kalau Instagram setiap menit, setiap detik aktivitas apa itu lebih mudah, lebih simpel dibandingkan di Facebook. Itu yang setahu yang saya baca. 79% milenial itu membuka smartphone 1 menit setelah bangun tidur. Sadar nggak sadar, milenial berdasarkan survei 1 menit pertama dia bangun pasti dia harus cari handphonenya. Kenapa? Karena handphone itu media dia untuk beraktivitas semuanya. Mau itu informasi terbaru, to-do list-nya dia, pesan yang mungkin yang harus dia aware, bahkan informasi terkini. Baik itu terkait pekerjaan dia maupun passion dia di situ. Jadi memang sudah anak IT banget, sosial media banget. Tujuan akses internet, kalau dilihat dari survei ini, tetap yang pertama itu chatting. Itu messaging, yang kita lihat juga itu WhatsApp, itu yang paling tinggi menduduki media untuk chatting. Jadi browsing yang kedua, kemudian baru jejaring sosial, itu baru terakhir TV streaming. Informasi layanan publik dan pemerintahan itu masih sangat rendah juga, mungkin kurang menarik di mata mereka. Apa yang dicari? Nah, mungkin ini ada implikasinya dengan marketing. Ketika mereka membuka gadgetnya, ketika membuka produk atau e-commerce yang mereka buka, yang pertama orang milenial, junior buka itu harga, tapi lebih tinggi yang senior. Bisa dilihat di situ. Jadi ini ada perbandingan cara pandang si umur 20-an sama si umur 30-an tuh yang warna abu-abu di belakang. Ketika melihat satu barang, misalkan di Tokopedia, misalkan harga yang dilihat adalah harga dulu. Yang kedua, fitur yang dimiliki. Semakin banyak fitur, semakin multifunction, semakin multi-user, itu semakin menarik buat mereka. Kemudian program promosi. Ada nggak cashback? Ada nggak bisa pakai kupon? Ada nggak dengan tanggal lahir yang sama itu seperti apa? Bentuk apapun itu program promosi, biasanya langsung nge-catch up si anak milenial ini. Baru kepuasan penggunanya, ada testimoni nggak di situ? Ada sudah ada berapa orang yang pakai? Terus reviewnya bagus nggak? Ratingnya tinggi nggak? Karena orang milenial itu marketing paling sakti itu mouth to mouth sebenarnya. Jadi lebih percaya apa yang sudah orang pernah pakai itu dibanding mungkin expert yang dibayar untuk mendeskripsikan produknya. Baru tempat penjualan. Jauh strategis atau gimana, bagus seperti apa. Baru kualitas produk. Di sini saya juga shock juga nih. Harga pertama, kualitas sekian. Ternyata, mungkin ini juga berkaitan dengan ekonomi ya. Tidak masalah dengan kualitas kalau harganya masuk. Tidak masalah dengan ini made in USA yang bagaimana, bukan saya ini ya, dan made in China ini yang bagaimana, yang penting ini saya punya barang ini, dan sekarang lagi hits. Nah, yang jelas kualitasnya ini udah dipikirin dia nomor sekian-sekian. Untuk pengetahuan, ya itu menyusul. Yang jelas, apa yang lagi hits, dia dapat, baru dia searching kemudian. E-commerce ini yang saya dapat dari ePrice, kuartal 2019 terakhir ya. Nggak tahu nih 2020 kalau nggak salah Tokopedia, dan mohon pencerahannya dari yang startup yang lain. Tokopedia masih menduduki yang pertama, Shopee yang kedua, Bukalapak 3,
Ralali, Sosiola itu yang beauty untuk kecantikan ya, Bineka. Agak bangga juga ya saya selaku orang Indonesia, produk Tokopedia, Bukalapak, Bineka itu made in Indonesia gitu. Jadi peringkat pertama, Shopee, Lazada, jadi walaupun masuk juga ini. Saya searching lagi kenapa sih jadi Tokopedia yang pertama gitu. Kenapa orang walaupun nggak beli, dia searching pertama, search engine yang dia cari itu di Tokopedia. Lalu Tokopedia ini menjawab bahwa karena kami sangat fokus dan konsentrasi dengan Indonesia. Kami tidak mau membuka cabang di luar negeri, seperti mungkin startup yang lain. Kami fokus hanya di Indonesia, kami fokus sampai menjelajah ke pelosok dan bagaimana, sampai akhirnya dia kan punya perwakilan khusus di Bandung itu ya. Saya lupa. Pokoknya khusus untuk Tokopedia, untuk membantu mitra-mitra dia yang ingin menjualkannya lagi. Sehingga karakter dari si Indonesia tadi, mitranya, usersnya, pembelinya, konsumennya, bahkan after sellingnya bagaimana, mungkin dia lebih tahu. Walaupun Tokopedia pakai promosi BTS, dari gimana dia nangkep, memang benar-benar saat ini yang lagi happening di millennials tuh apa. Walaupun dia invest bayar mahal sekali, tapi paling tidak itu yang dia iniin untuk marketingnya dia. Jadi dia sangat fokus, dia sangat tahu apa yang dimaui sama market, sehingga dia bisa jadi nomor 1. Produk yang dibeli 6 bulan terakhir untuk para milenial dan cara bayarnya ternyata masih tinggi adalah garment atau pakaian. Kenapa? Karena outfit atau tampilan atau exposure dari branding atau self brandingnya si anak milenial ini tetap harus yang pertama. Karena dia sangat ekspresif, dia sangat kreatif, dia sangat aktif, sehingga itu menuntut penampilan dia untuk bisa self-branding ke users atau pihak yang lain yang dia sangat perlukan. Jadi pakaian untuk saat ini masih tetap yang pertama. Selain, nanti mungkin saya ulas juga segi konsumtif ya. Nggak di mall, nggak di offline, nggak di online, tetap yang namanya selera untuk pakaian biasanya anak milenial suka. Kemudian handphone, aksesoris, updating komputer, peralatan rumah tangga, kosmetik yang terakhir. Itu produk yang dibeli. Caranya gimana? Mereka masih suka pakai cash on delivery. Jadi pilih, beli, dia mau bayar di tempat saja. Lihat barang, bentuknya masih oke, kondisinya masih bagus, baru dia bayar. Daripada mungkin dia menerima resiko, sudah transfer barang udah pecah, nggak bisa lagi dia. Mungkin ya. Kemudian transfer rekening, kartu kredit hanya sebagian. Ada capturean dari milenial ini bahwa dengan gaya hidupnya, dengan income-nya, hanya 10% dari pendapatan yang ditabung oleh milenial. Sedangkan 51% itu pendapatan habis hanya untuk konsumsi bulanan. Jadi kita bisa lihat di sini. Dia aktif, tetapi dia sangat konsumtif. Jadi ketika para financial planner itu mengedukasi para milenial ini dengan berbagai macam produk-produk finansial, itu mereka kurang tertarik. Yang tertinggi rating atau survei yang mereka sukai hanya menabung. Menabung bagi mereka cukup, bisa diambil kapan saja, tidak terikat, dan itu yang paling reliable lah buat mereka gitu. Jadi untuk investasi seperti ini, dan itu sayang sekali. Jadi para ekonom itu melihat dengan pangsa pasar besar ini, dana berputar yang secepat ini, kenapa tidak diinvestkan? Jadi edukasi untuk menginvest untuk milenial itu masih belum tinggi. Untuk produk keuangan non tunai, ternyata kartu debit yang masih mereka gunakan saat ini untuk bertransaksi maupun untuk perilaku ekonomi yang lain. Yang kedua e-wallet, OVO, GoPay, produk dari Bank Mandiri segala macam itu sudah punya juga e-wallet. Kemudian baru pakai kartu yang diisi kayak e-money,
kartu kredit sebagian, dan internet banking. Jadi poinnya apa? Nah, di sini saya coba men-sum up dari beberapa facts tadi yang kita dapat. Plusnya, itu millennials memang kreatif, ekspresif, confident, dan connected. Dimanapun mereka berada, dimanapun teamwork-nya dia bekerja, itu selalu terconnect, dan ide-ide cemerlang karena kekreatifan tadi itu selalu terdriven ya. Sedangkan negatif. Nah, negatif ini banyak sekali perspektif. Saya coba buka dari perspektif orang tua ada, dari perspektif ekonomi ada, dari perspektif agama ada, dari perspektif politik ada. Cuman saya cari keywords di sini bahwa anak milenial itu suka yang instan, suka yang praktis, tidak suka yang berbelit-belit, nggak suka yang bertele-tele. Stepnya itu kalau bisa dari 1 langsung ke 5 selesai. Nah, ini beda dengan kaum yang di atas, contohnya dalam hal pekerjaan. Ketika generasi ayah-ayahnya mungkin ya, X kemarin itu, ketika bekerja, dia loyalitasnya tinggi. Step by step. Dari bawah sampai manajer, direktur, atau CEO, dan itu dia harus menjalaninya dengan seloyalitas mungkin. Kalau kaum milenial tidak, semakin sering dia berpindah kerja, semakin banyak ilmu atau experience yang dia dapat, itu dia bangga. Salary nomor sekian. Jaminan hari tua, misalkan jaminan apa, itu nomor sekian. Yang penting dia cepat, instan, dia rasakan, dapat experience, begini rasanya, praktis, oke. Nah, jadi kadang-kala itu bisa jadi blunder buat dia sendiri. Sehingga untuk keamanan finansialnya, untuk keamanan manajemen life-nya juga itu pasti berpengaruh. Konsumtif. Bisa kita lihat tadi, hanya 10% nabung, tapi 51% dia konsumsi untuk kebutuhan-kebutuhan dia. Yang sejatinya mungkin idealnya itu 30% itu bisa untuk tabung. Nah, yang terakhir itu manner. Tanpa kita sadari, karena luapan dari keekspresifannya tadi, keconfidensialnya tadi, sehingga kadangkala banyak adab-adab atau culture atau manner yang saat ini itu agak struggling dihadapi di Indonesia. Budaya kebaratan, budaya kebebasan berekspresi, budaya dibolehin lah, ini instan apa, itu sudah dibiasakan sama mereka, sehingga saya ada baca itu artikel orang tua mulai teriak ketika sudah gadget sangat berpengaruh, teman-temannya juga seperti itu, mereka kesulitan untuk mengontrol si anak milenial ini. Sehingga kalau points-points ini tidak kita, apalagi kita mungkin yang sudah jadi orang tua ya, ini tantangan kita ke depan. Gimana caranya si positif ini tetap kita jaga sehingga bisa jadi orang yang produktif, tapi bisa meminimize yang negatif ini. Tentunya dengan pilar-pilar yang bisa kita kuatkan dengan agama, budaya, dan segala macam. Tentunya banyak peran lingkungan di sana. Baik, dan sekarang saya coba masuk ke topik marketing. Mohon maaf kalau saya agak kelamaan. Marketing to millennials. Ini ada, nanti ketika di-share ini mungkin Bapak Ibu bisa lihat sendiri, apa saja sih produk bisnis industri yang sering itu yang mengerucut sudah jatuh, kemudian lompat sekarang berubah jadi bentuk-bentuk industri yang tumbuh. Ini anak orang startup pasti tahu sekali. Yang mulai ditinggalkan itu sebelah kiri, yang sekarang mulai muncul sebelah kanan. TV kabel, iPod, printer yang iklan yang di print segala macam, sekarang udah jadi voucher game, sekarang udah jadi streaming, YouTube base, video base, e-money, smart TV, dan segala macam. Ini untuk entertainment. Kemudian retail. Ketika retail hanya mengandalkan satu tempat untuk kumpulan semua produk, sekarang udah mulai ditinggalkan. Matahari, Ramayana, segala macam, karena sekarang sudah bisa online. Ada Zalora, bahkan Zara juga sekarang bisa dipesan. Bahkan di toko, itu ada beberapa produk yang tidak dia jual, bahkan dia jual di web. Kenapa? Ya karena dia ingin memasarkan lebih jauh lagi, lebih banyak lagi, lebih masif lagi. Jadi sudah mulai ke-driven di situ.
Halal Mart, Artisan Store, Smart Kelontong, banyak sekali model-model startup. Kemudian travel, tourism, ya dari human ticketing sekarang sudah online ticketing. Jadi kenapa saya coba buka di sini? Paling nggak kita nge-drag kira-kira nge-brainstorming dari yang tradisional sebelah kiri ini kayak group tour, kayak tour guide, kayak travel booklet. Itu sekarang udah ada di satu aplikasi. Kayak Traveloka sekarang dia terus mengupgrade, menambahkan fitur ini. Dan terakhir saya ikut seminar kemarin di Jakarta, itu ada Walawili, nggak tahu nih, bapak-bapak di startup pernah dengar nggak Walawili? Dia mengeluarkan, dalam waktu dekat mau mengeluarkan startup yang mau menyanyi Traveloka. Key core-nya dia nanti, ketika kita pesan tiket sekali, itu itinerary-nya, tempat wisatanya, rekomendasi makannya, kulinernya, segala macam, itu semua sudah keluar di situ juga. Jadi nggak perlu lagi buka tab, internet lagi, cari lagi di Insta lagi, Jadi sudah ada suggestion list di situ, sehingga dalam satu waktu kita mau travel, ada. Jadi yang sebelah kiri itu tour guide segala macam tuh udah diwakilkan sama si aplikasi tadi. Dan dia menjanjikan bisa lebih lengkap, komplit daripada Traveloka. Entah nanti ke depan untuk virtual reality-nya mungkin ada assist yang berupa robotik atau gimana yang bisa menjawab semua pertanyaan yang berhubungan dengan travel yang si traveler pengen tahu. Jadi saking cepatnya perubahan ini, kalau sampai ketinggalan, pasti kompetitor itu bisa merugikan sekali. Kemudian hotel juga sekarang yang lagi happening banget, Oyo Hotel. Itu juga sangat masif juga untuk bisnisnya. Financial service. Bank-bank konvensional sekarang sudah kita lihat banyak sekali pay letter, digital lending. Nah, cuman yang sangat disayangkan adalah temuan juga ketika kaum milenial ini berhubungan dengan finansial, bukannya mereka mengikuti apa yang OJK sarankan, misalkan minjam uang, itu memang prosedur lewat bank, prosedur yang sudah resmi. Tetapi mereka malah banyak yang memilih pinjaman online, kredit online, atau hutang yang online yang dikirimkan hampir tiap hari di SMS apa segala macam gitu. Jadi mereka kreatif, tetapi edukasi tentang finansialnya masih sangat rendah, sehingga banyak sekali yang tertipu. Itu kemarin di OJK itu dalam satu harinya, itu di Banjarmasin saja ya, kalau nggak salah teman saya tuh masuk tuh, aduan tuh sampai 80, sampai 100, karena setiap hari tipuan itu selalu masuk. Dan itu sangat susah sekali dilacak. Edukasi. Nah, ini ada teman kita kan sudah yang mungkin punya startup edukasi juga. Nggak ada lagi tempat-tempat les visual, tapi ini sudah virtual semua. Jadi, semua bisa didigitalisasi sekarang. Masih ada food and beverage. Jadi, untuk makanan, home kitchen, soda, plastik, semua sudah bisa diganti. Bahkan di delivery juga. Yang lagi happening banget ini food delivery. Health beauty care, ya sudah pasti ada Halodoc sekarang, online dokter booking, modern dan segala macam. Otomatis begitu juga. Properti banyak sekali sudah fiturnya sekarang. Energi sudah bisa substitusikan. Lalu apa sih yang berubah atau shift of paradigm in business dan marketing strategis itu dari yang tradisional sampai ke digital sekarang. Kalau dulu itu semua offline promosi dari reklame, brosur, iklan segala macam. Sekarang di digital marketing itu milenial atau di luar milenial dia mengandalkan search engine marketing. Dia cari di internet. Mau itu Google, mau itu Tokopedia, maupun apa,
dia pasti cari di situ. Dulu pakai kupon, pakai voucher, pakai apa saja ya. Jadi sekarang ada search engine optimization dan sudah tertarget personal juga. Limited customer reach itu kalau sudah lokal punya targetnya ini, sudah ini saja. Tapi kalau sudah pakai digital, seluruh dunia bisa mengakses. Nah, itu bedanya. Discount, evaluation hanya dari survei. Sedangkan untuk digital, itu gamification. Nah, mungkin nanti bisa yang expert di IT tahu gamification gimana. Jadi sekarang, buyer atau customer itu suka ketika kita loyal beli di produk atau di e-commerce tersebut, ketika kita loyal, kita sering beli, kita lalu dapat badge, kita dapat VIP member, kita dapat poin di situ, kita bisa tukar poin segala, itu semacam kayak gamification. Game yang bisa membuat orang lebih tertarik lagi untuk beli di tempat tersebut. Data driven for return of investment evaluation ini penting sekali. Jadi kadang-kala mau bisnis skala kecil maupun skala multinasional, data sekarang itu sangat penting. Data apa saja? Data customer, data laporan keuangan, data vendor, data tentang external environment, apapun itu yang mempengaruhi dari bisnis, itu harus kita punya. Dan ini incaran bagi para kompetitor biasanya. Content marketing. Nanti kita lihat siapapun bisa jadi konten untuk marketing. Dan automation udah pasti digitalisasi. Oke, sedikit lagi, ini mega tips. Apa saja yang berubah pada marketing sekarang? Itu cashless, nggak ada kasir. Seperti kita ketahui, tinggal di ketik barcode, apa-apa digital, habis itu pay, udah, receipt, kirim email. Ya. Artificial Intelligence Revolution. Nah, saya penasaran juga nih, di punyanya Mas Kaisang ini, namanya ternak kopi ya. Jadi bisa pesan kopi dengan muka. Ketika senang, kopinya warna apa? Kopi apa jenisnya? Ketika marah, kopi apa? Nah, ini memanfaatkan dari teknologi sehingga kaum milenial itu suka apa-apa yang something new. Udah gitu dia promosi selfie. Udah gitu di foto minumannya. Itu sudah sangat self-marketing sendiri dengan sendirinya ya. Cloud generation. Ya, saya aja kemarin pengalaman sendiri foto keluarga atau apapun itu, sekarang udah nggak pakai klise, nggak pakai USB lagi, udah nggak pakai CD lagi, atau album yang dicetak di Dropbox. Jadi begitu jepret, yang mana yang suka, ada 100 foto, udah kirim, set. Jadi kita bisa nge-keep sendiri, aman juga di Dropbox. Nah, jadi itu banyak kemudahan sekarang, dan itu bisa macam-macam bentuk cloud ya, karena semua data sekarang sangat penting, jadi kita selaku user pasti ini. The end of privacy, ya. Kenapa Facebook itu bisa kebobolan? Ini orang IT pasti sangat tahu ya. Sekarang juga katanya pakai Zoom juga data bisa diiniin. Karena ya namanya kompetitor, jadi akan melakukan segala cara. Di bisnis, di marketing, yang namanya data itu bisa dihargai sampai triliunan malah. Karena transfer email saja, itu semua data pembeli ada di situ, karakter pembeli ada di situ, sehingga dengan mudahnya bisa nge-trigger atau menarik mereka untuk membeli produk kita yang lain. Loyalitas customer untuk satu produk di e-commerce mana, misalkan, itu juga bisa ke-drag dengan adanya data tadi. Smart traveling, saya sudah bilang, sekarang by one application, itu semua bisa kita dapat sampai ke tour guide. Everyone is a broadcaster, ya. Mau yang gimana, kalau sudah dia mau nge-review minuman atau apa, itu sudah jadi content marketing buat ini sendiri. Baik buat si broadcasternya, atau buat si produknya, atau buat si YouTube-nya sendiri, atau buat si Instagram sendiri, semua punya multiplier effect masing-masing. Ini salah satu Halodoc juga. Saya pernah cek ke Halo Dokter, nanya obat apa, dan itu memang nggak tahu ya bahasanya, adminnya bagus sekali. Dia pertama mengedukasi seperti ini gejalanya, kemudian ini sampai akhirnya dia mensuggest obat mana saja. Jadi everything in one gadget itu sekarang sudah ini.
engage innovation, pendidikan ya, ruang guru apa segala macam, apalagi sekarang masa pandemik pasti sangat ini. Digital payment war, ada OVO, ada GoPay segala macam. Nah, saya sempat bingung sampai akhirnya ada kemarin dosen dari Ciputra itu bilang, OVO dapat dari mana sebenarnya margin dia? Dia selalu ngasih bonus-bonus lah ibaratnya. Ternyata dia bisa dapat dari keep uang yang diambil dari customer-nya, ditaruh di bank mana, dia dapat bunga dari situ dan itu besar. Yang kedua, dia bisa dapat dari advertising. Jadi sangat-sangat menjanjikan untuk bisnis e-wallet ini ya. Device everywhere, Bluetooth, Wi-Fi itu sudah kebutuhan. Pay later, beli hari ini, bayar nanti. Nah, ini bisa juga kita adopsi, tapi harus dilihat benar-benar untuk kemampuan finansial kita, perilaku konsumennya juga, kita lihat di budaya di tempat di mana kita berusaha itu sendiri. Jadi, habit milenial seperti itu. Punya dulu barangnya, bayarnya nyicil, kemudian bisa. Mager lifestyle, ini GoFood, sangat ini banget. Jadi menghemat ongkos, di situ menghemat tenaga untuk antri. Nah, jadi bisa kita lihat nanti kalau kita buka bisnis apa, ada fitur deliver di situ, tapi harus kita hitung benar-benar ininya, mungkin bisa. Micro housing, Instagramable, bukan TOT ya, IGOT, Instagram of Things. Apapun konten yang kita dapat sekarang, makan, minum, kuliner, tempat, bahkan baju, OOTD segala macam itu difoto, dapat respon, ada komen sekian macam, terus ketagihan, bikin konten lagi. Jadi semua jadi artis Instagram atau YouTuber ya. Retronomik. Jadi sadar nggak sadar, lagu itu sangat melekat sama milenial ya. Jadi saat ini lagi gencar-gencarnya nge-remake, nge-cover lagu yang zamannya padahal mereka belum lahir. Jadi yang semacam nostalgic, berhubungan dengan emosional, kemudian dengan memori-memori, itu biasanya lebih kena sama kaum milenial. Jadi kalau memang buka kafe, bisa tuh lagu-lagu remake, kan itu berdasarkan studi. Green awareness. Dan sekarang kayak pandemi ini, kalau sudah beli produk ini, maka sekian akan didonasikan untuk COVID-19 ini. Nah, itu cepat sekali dapat perhatian dari Greeners. Ini salah satu plusnya juga sih sebenarnya. Milenial ini dia social esteem masih bagus. JIJ ekonomi, jadi dimanapun tempatnya, dia bisa bekerja dimanapun. Jadi freelancer atau remote working itu sekarang sudah menuju ke sana semua. Media on demand, ini apapun ya, lambe turah ini biasanya cepat banget dia ngeluarkan informasi. Ini hanya salah satu contoh. Mungkin dari Bloomberg, WHO, apa segala macam itu juga sama. Itu sudah merupakan kebutuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama itu unlearn. Bukan berarti kita sudah learn, bisa. Tapi harus belajar lagi. Jangan sampai kita tuh merasa sudah tahu. Karena apa? Everything has changed per second. Ya, jadi jangan sampai tahu semuanya, itu membukakan mata, hati, dan pikiran mengenai hal baru yang tidak kita ketahui. Tapi kita harus tahu. Unlearning terus. Avoid fear of disruption. Nah, ini biasanya mungkin bisa berbagi di pelaku startup. Kita mulai bisnis, kemudian ada ketakutan atau threat dari yang lain. Kompetitor nih muncul di sebelah nih, dia bangun juga nih. Lalu ketakutan itu ngedrag kita sampai akhirnya kita jadi posesif, reaktif, tapi tidak proaktif. Nah, jadi itu bisa di-avoid kan. Fear of disruption, panic execution, lead by ignorance. Jadi jangan pedulikan itu, kita pelajari, tapi tetap jalan terus. Reframe old mindset. Ya, jadi mindset lama yang seperti bisnis model yang tradisional tadi, itu kita harus tahu gimana caranya ke yang now needs, yang update-nya ini seperti apa. Jadi reframing dari ownership ke akses atau dasar kita inovasi model.
Ini semua ada di teks ya. Reskill. Itu ada paling bawah. Reskill or die. Ini 4.0. Semua udah pakai robot. Human plus robot, plus aplikasi, plus komputer, plus berbagai macam tools yang sekarang sudah menggantikan kemampuan manusia. Sudah artificial intelligence semua. Jadi, mau nggak mau, kalau kita mau berbisnis, kalau semuanya masih tradisional, nggak usah pakai sosmed, nggak usah pakai apalah, ini aja. Iya, kalau misalkan barang Anda satu-satunya di dunia. Tapi kalau sudah itu kompetitornya banyak, kita berada di komunitas yang sangat diversifikasi banget, misalkan, nah ini skill sangat diperlukan. Reinvent your industry, way of thinking. Jadi itu ada berapa macam poin yang kira-kira ketika kita memulai industri, apa yang harus kita pikirkan. Ya. Nah, think like a millennial. Jadi itu ada bagian brain di situ. Ketika neokortex itu untuk kecerdasan, ya, bahasa, kehandalan berpikir. Limbik di tengah itu tuh emosi, seni, apa segala macam. Nah, yang di bawah itu reptilian. Kenapa reptilian? Saya baca-baca juga. Jadi itu ada penemu dari tahun 60-an sebenarnya sudah diinikan. Ketika si emosi campur kecerdasan plus dapat informasi dari luar, reptilian ini keluar. Reptil itu adalah gimana dia bereaksi terhadap sesuatu. Jadi emosi, takut, lapar, kebiasaan itu campur jadi satu. Misalkan ada hoax. Hoax ini belum tahu kebenaran seperti apa, tiba-tiba kita sudah ketakutan, kita sudah posesif, kita sudah gimana. Nah, itu reptilian yang keluar. Belum dilihat, dicek, di cross check apa itu. Nah, bisa anak milenial masih ada di sini. Yang di luarnya itu, ini think like-nya seperti apa, berarti harus share. Bagi milenial, akses lebih penting dari ownership. Esteem, happiness, mereka lebih mengedepankan itu. Kemudian peers, dan segala macam. Leisurize. Jadi anak milenial itu sangat suka leisurize. Nyaman, tenang, bahagia, leisurize ini experience, pengalaman. Nah, itu yang mereka sukai. Jadi kadangkala kalau memulai bisnis, secozy mungkin lah, mungkin membuat tampilannya, maupun aplikasinya, maupun tempatnya, maupun tempat kongkonya. Karena secara tidak langsung itu ngedriven data mereka bahwa inilah yang kami suka. Nah, itu semua dari saya. Mohon maaf agak panjang karena saya berusaha combine dari berbagai macam referensi, kira-kira bisa membantu membuka, pangsa pasar dominan saat ini itu milenial itu seperti apa, cara berpikirnya seperti gimana, dan marketing yang dituntut per 2020 ini itu seperti apa sih. Ternyata beberapa yang sudah loop-loop atau berubah tadi, itu bisa mengenergize kita supaya berpikir. Baik, Pak Mahyudin, itu saja dari Pak. Silahkan kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada pemateri yang telah menyampaikan. Halo. Ini kebetulan jaringan lagi tidak stabil, mohon maaf sebelumnya. Oke, terima kasih kepada Ibu telah menyampaikan materinya mengenai Indonesia milenial dan marketing outlook, sangat menarik ya. Oke, bagi kawan-kawan yang ingin bertanya silahkan bisa melalui chat forum atau langsung klik raise hand, nanti biar saya aktifkan untuk audionya. Ini operatornya Omniko, cek. Oke, masih ready. Ini di handle ya, kalau nanti
saya kehilangan sinyal. Baik, Mas Wahyu. Ya. Oke, sambil menunggu pertanyaan kawan-kawan, jadi kami perlu sampaikan bahwa acara webinar ini adalah dalam rangka penggalangan dana. Jadi buat kawan-kawan yang ingin menyumbangkan, menyisihkan rezekinya untuk keperluan tim medis di Kalimantan Selatan bisa melalui admin yang mana linknya s.id/startupborneo. Di sini tidak ada tidak ada minimal sumbangan ya, jadi seikhlasnya. Dan acara kita akan berlanjut ke sesi ketiga. Jadi setelah sesi kedua ini habis, nanti ada lagi sesi ketiga. Kebetulan banyak banget nih pemateri-pemateri yang ingin menyumbangkan ilmu dan pengalamannya. Oke, ada yang mau bertanya? Silahkan. Oke, ini ada dari Danu ya, Danu Nugroho. Ya. Dari Nugroho. Oke, Mas Danu, bisa langsung aja diaktifkan audionya. Ya, Mas. Halo, Mas Danu. Ya, bisa. Halo? Sebentar, jaringannya agak lelet di rumah. Ya, halo. Kalau agak lelet mungkin bisa di forum chat, Mas, kalau ada gangguan. Ya, kalau bisa langsung sampaikan. Oh, mungkin ini ada gangguan ya. Sama. Baik, mungkin sedikit diskusi ini dari saya sendiri, Bu. Ini materinya ya cukup menarik ya, karena saya sendiri pun istilahnya kaum milenial pertengahan lah, karena saya lahir di 90-an. Jadi yang cukup menarik tadi, yang saya tangkap ini, kaum milenial ini istilahnya orangnya lebih kreatif ya, orang yang pantang menyerah, dan juga dia sudah familiar dengan teknologi. Namun ada beberapa kendala, ada beberapa orang yang belum familiar sama teknologi. Mungkin ini karena faktor keberadaannya, maksudnya dia mungkin berada tidak di perkotaannya. Yang cukup menarik tadi saya tangkap itu kaum milenial ini lebih konsumtif ya, dan itu pun saya alami sendiri, artinya lebih banyak keluarnya daripada masuknya, bahkan minus nih. Jadi nabung 10% itu enggak ada. Dan sama tadi yang saya tangkap yang menarik itu mengenai mengenai bisnis. Jadi kaum milenial ini agak berada di pertengahan, di mana dia kalau nggak bisa mengikuti zaman yang sekarang, dia akan jatuh. Tapi kalau dia bisa langsung kreatif, istilahnya membuat inovasi terbaru, dia langsung bisa melonjak tinggi. Contohnya tadi kan seperti misalkan ketika orang tidak lagi menggunakan koran, media cetak, ya dia mungkin saja kaum milenial ini menjadi seorang publisher di media online, seperti menjadi blogger ya tadi. Nah, itu cukup menarik sih. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Reni. Materi milenial merupakan tantangan bagi kami orang tua yang kelahiran 65. Pertanyaannya sangat merisaukan kami, bagaimana cara mengalihkan konsentrasi mereka ini? Bisa langsung dijawab nih, Bu. Iya, tadi sempat ada saya singgung bahwa ada temuan di jurnal ya,
ketika manner si milenial tadi, manner itu mencakup semua. Jadi confidence-nya, kemudian culture-nya yang berubah, kemudian perilaku, kemudian masifnya efek dari gadget itu sendiri. Jadi itu tantangan yang luar biasa. Begitupun era kita nanti Pak Mahyudin, ketika anak-anak itu kita nanti mungkin besar, ini yang dihadapi Ibu Reni mungkin seperti itu. Jadi saya sempat jelaskan sedikit bahwa peran dari lingkungan, apalagi lingkungan terdekat, itulah yang paling bisa masuk sama mereka. Mungkin mereka dengan cepat di gadget dapat how to be a good millennial misalkan, how to have a good manner misalkan, mereka baca aja. Tapi kalau mereka rasa ini bukan gue banget, saya nggak mau pakai ini. Nah, gimana cara kita bisa masuk? Kalau yang saya bisa baca dan saya alami sendiri itu memang keluarga itu punya peran yang sangat penting. Yang kedua baru teman, baru lingkungan yang eksternal. Jadi kita orang tua, mungkin ibu kita sama-sama wanita ya, apalagi punya anak nanti yang sudah punya ada indikasi nih. Nah kita harus tahu roots-nya itu dari mana. Ketika mereka sudah mulai berperilaku, mohon maaf anak ulun yang tertua itu SD kelas 6, dia sudah mulai edik dengan PUBG, ya, PUBG. Lalu sudah kelihatan mannernya dia sudah ngehit, terus ngetembak apa segala macam. Di situ komunitasnya seluruh dunia. Ada yang pakai bahasa India, pakai bahasa Thailand, pakai bahasa apa. Tapi kadang-kala mereka jadi satu ketika dia ngomong, mohon maaf ya, FUCK. Gitu kan. Ini nggak bisa nge-kill apa. Tiba-tiba bucek. Itu langsung masuk ke brand, ini. Kamu tahu artinya itu apa ya? Tahu aja sih, kenapa jadi keluar? Ya gimana mah itu ekspresi kesal ini. Itu salah satu contoh aja. Belum lagi dari gadget itu, yang lainnya. Nah, lalu dari itu, serta-merta, kita bertindak. Saya sudah ngasih rules di rumah, misalkan. Handphone hanya boleh jam 5 sore sampai jam 7 malam. Itu kalau rules di tempat ulun. Dan itu Senin sampai Minggu. Oke, Minggu agak longgar boleh, tapi di hari Minggu saja. Kenapa jadi jam 5 sampai jam 7? Karena itu sedikit politik orang tua juga. Itu kepotong maghrib, kepotong mandi, kepotong prepare, apa segala macam. At least itu meminimalisir secara teknis. Secara culture, secara adab, secara filosofi hidup, secara agama, itu tetap juga harus kita suntikan juga. Jadi, anak itu kan macam-macam stage-nya ya. Kalau masih SD, SMP itu masih bisa nurut. Gimana caranya ABG, gimana caranya yang sudah bekerja, gimana yang merasa sudah sangat dewasa. Bagi saya, setelah saya baca-baca literatur, itu nggak ngaruh. Tetap mereka anak mami sebenarnya. Ibu, suara yang paling mereka dengar. Nah, tinggal bahasanya saja, Bu. Belum pernah tes ketika saya ngomong keras ke anak, mereka iya. Tapi nggak masuk. Tetapi saya cari waktu-waktu di alam bawah sadar mereka kapan. Ternyata sebelum tidur, setelah sholat, bangun pagi. Dan di dalam mobil atau di dalam kendaraan ketika mereka menuju sekolah atau ke tempat mana. Itu waktu-waktu, kalau dalam agama tuh, mustajab lah ketika kita mau ngomong ke anak. Nah, jadi ketika culture segala macam dari luar tadi, tantangan milenial masuk, dia bisa ingat ke kita. Asal kita mendelivernya di waktu yang tepat, bahasa yang tepat, teknisnya juga yang tepat. Dalam artian aturan-aturan tadi. Itu dari point of view saya ya, Bu Reni ya. Sedangkan kalau ada pandangan yang lain, ulun pikir di Google tuh banyak sekali. Ada kiat-kiat gimana caranya menghadapi millennials. Ulun baru klik satu keywords aja, itu dari berbagai pandangan. Usahakan yang blogger itu yang urutan terakhir, tapi yang berasal dari survei, dari kajian ilmiah, dari jurnal, nah biasanya itu lebih valid dibandingkan sih dari personal point of view tadi sih Bu, sepertinya. Seperti yang saya lihat, saya tangkap waktu-waktu yang mustajab untuk bisa ngomong ke anak, nah itu juga hasil dari survei. Seperti itu, Bu Reni. Apakah itu bisa mewakili, Bu?
ada tambahan lagi nih dari Bu Reni, mungkin masalah ini. Katanya ketika berkumpul sama keluarga itu anak-anak lebih cenderung pegang handphone katanya. Iya. Gimana cara ini, ada pengalaman dari Ibu sendiri gimana cara mengatasinya? Tadi mungkin di waktu-waktu tertentu yang ngasih ini ngasih ya teguran atau apa ya tadi, atau mungkin ada cara-cara lain lagi Bu. Iya, makanya kita lihat itu stage umurnya itu berapa sampai berapa tahun, karena beda-beda itu orang psikologi biasanya lebih tahu. Tapi kalau yang ulun lihat anak ulun masih kelas 6 SD, karena dia masih nurut seperti itu. Mungkin yang jauh lebih dewasa itu ngomongnya lebih kayak friend to friend, teman. Gimana caranya dia bisa komitmen, asal kita bisa komitmen. Kadang-kadang lu sering kepentok sendiri, ketampar sendiri. Wah, kan mama ngomongnya segini. Wah, ya, berarti kita harus komit dulu, Bu. Baru kita bisa ngasih rules ke mereka. Karena mereka sangat pintar, bahkan lebih pintar dari kita. Mencari trik sekiranya dia bisa. Sekarang musim pandemi, work atau study at home, misalkan from home, itu sangat rentan dengan gadget. Mereka pasti online karena mencari bahan, update tugas, nyetor tugas, discuss sama temannya, pasti dia pakai handphone. Karena zaman sekarang di sekolah pasti ada grup-grup orang tua. Nah, jadi gimana caranya kita bisa monitor? Gimana caranya supaya bisa ditaati kedua belah pihak? Kedua belah pihak harus mengasih komitmen dan dedikasi yang kasih contoh lah. Kalau ulun ngasih contoh. Nih, mama nggak ada main game, nggak ada main apa, khusus buat kerja. Dia bisa ngecek. Dan si anak juga seperti itu. Kalau masa pandemi ini, dari pagi sampai jam 5, boleh handphone di kamar, hanya WA. Terus jam 5 sampai jam 7 baru game. Setelah itu, tidak boleh tidur. Mungkin seperti itu. Kebersamaan keluarga masing-masing dengan HP mereka, yaitu tadi Bu, bisa kita atur, bisa kita tanggulangi, asal kita duduk satu meja dan kita share dulu. Jadi sebelum ulun mengeluarkan rules tadi, anak-anak ulun tadi duduk satu meja dulu. Kamu maunya apa? Catat. Si ibu maunya apa? Catat. Kemudian keluarlah schedule tadi dan kedua belah pihak itu setuju. Jadi tidak ada yang kita press. Karena apa? Begitu kita keluarin, nah kamu harus jam sekian, gini, hanya satu pihak, dan mereka merasa keberatan, biasanya sangat rentan untuk dilanggar. Karena mereka merasa tidak puas, dan tidak diikutkan dalam keputusan itu. Dan jangan salah, anak SD juga sudah tahu kira-kira untuk memastikan keputusan tersebut. Itu sih, Pak. Kalau dari ulunnya, Bu Reni. Ini katanya terima kasih, Bu. Jadi buat kawan-kawan yang belum punya anak nanti, ini mungkin nanti aja ya. Ini kita dengarkan aja. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Itu ada Pak Muhammad Gali. Ciri millennials adalah cepat bosan atau jenuh dengan segala aktivitas atau bisnis yang mereka jalankan. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya mereka bisa bertahan dalam menjalankan bisnis mereka. Oke, mungkin ini tadi ya Bu, ada istilahnya lonjakan yang sangat berbeda ketika di dalam dunia teknologi, maksudnya dari bisnis tadi kan, yang seperti Ibu sampaikan tadi ya. Mungkin itu bagaimana supaya bisa bertahan Ibu dalam bisnisnya. Oke. Jadi sebenarnya saya ada satu artikel, Pak Galih, mungkin nanti saya bisa share juga, tapi saya harus cari. Sempat saya baca, how to menghadapi si milenial tadi, mulai dari perilaku kerjanya, mulai dari perilaku bisnisnya, mulai dari perilaku education-nya kalau nggak salah. Jadi memang mereka bosen, jenuh, cepat, pokoknya instan, semuanya tidak mau yang ribet, segala macam. Nah, pelaku bisnis maupun yang meng-hire atau bosnya dia, itu sudah harus tahu tools-toolsnya seperti apa. Saya cuma bisa nge-share sedikit mengenai gimana caranya berperilaku seperti mereka. Contohnya, kasihlah leisure tadi. Buat mereka bertahan dengan kekoziannya, dengan kenyamanannya. Kasih fitur, kasih atribut, kasih tips atau trik atau gimana caranya mereka bisa stand di sana lah.
Pasti kita tahu. Apalagi kalau kita yang milenial tersebut, kita juga yang pelaku usahanya. Harusnya kita bisa merefleksi diri kita sendiri. Saya bosan. Biasanya saya suka apa ya? Musik. Oh, oke. Kita tambahkan fitur musik. Saya suka jenuh, nggak suka yang itu-itu saja yang monoton. Saya harus gimana ya? Oh, harus kasih diversity yang lain, pilihan yang lain, cara pandang yang lain. Nah, biasanya seperti itu, Pak. Oh ya. Dan ada di slide ya saya terakhir tadi gimana caranya yang shift tadi dari paradigma yang lama ke paradigma yang baru. Mungkin bisa menjawab sedikit ke Pak Galih. Oke Bu, mungkin gimana Pak Galih bisa ditanggapi nanti di forum chat ya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bu Marlia Adriana ya. Bu Rina, pendapatnya nih tentang memasyarakatkan teknologi pakai media apa kiranya yang lebih jitu agar masyarakat kita tidak tertinggal teknologinya, khususnya untuk meningkatkan produktivitas usahanya bagi para pengusaha. Mungkin sejenis ini ya, bagaimana ya mengasih pengetahuan kepada mereka para pengusaha nih tentang teknologi ini. Cara jitunya gimana nih? Oke, masyarakat ini saya pengen tahu dulu agar masyarakat untuk seluruh masyarakat atau khusus ke milenial saja. Kalau milenial tentunya tidak tertinggal teknologi ya, tapi ini produktivitas. Oke, saya coba jawab Bu Lia. Kalau sudah yang namanya milenial, ciri khususnya melek teknologi dan sosial media oriented, itu pasti. Tapi kalau misalkan masyarakat di luar komunitas tadi, yang masih media yang belum bisa melek teknologi misalkan, contohnya saat ini Menteri kita, Pak Nadiem Makarim itu, begitu dia lihat internet tidak bisa mencakup semua anak didiknya untuk mengakses edukasi, dia langsung cepat berpikir, oh televisi. Dia gunakan TVRI untuk bisa memberikan edukasi mulai dari pagi sampai jam 10 malam. Mulai dari PAUD sampai ke SMA, bahkan mungkin universitas. Dan di endingnya ada parenting buat orang tua. Dan tadi di survei kita lihat, televisi masih nomor 1 untuk bisa dijadikan media untuk sosialisasi. Jadi kalau kita, ini mohon maaf agak ambigu nih untuk milenial atau di luar milenial. Kalau di milenial tadi berdasarkan posisi teratas, media paling komprehensif Facebook, tapi media paling sering dipakai tiap hari itu Instagram. Tapi kalau yang tidak punya melek media, bahkan akses internet juga susah, kita masih bisa pakai cara konvensional. Televisi, iklan di sana, atau bahkan iklan yang masih print out, asalkan itu memang akses yang tidak ada. Jadi sekali lagi selaku pengusaha atau pelaku bisnis, kita harus pintar-pintar mencari SWOT untuk bisnis kita dan SWOT di tempat untuk stakeholders kita di situ. Mungkin begitu ya Bu Lia ya. Bisa nanti kita, mungkin di sini share PowerPoint nanti ya Pak ya, bahan. Mungkin siapa tahu ada yang bisa, mau. Ya. Nah di situ yang tertinggi tadi Facebook, apa dan medianya millennials yaitu gadget. Untuk di luar milenial, televisi masih nomor 1. Gitu Pak Mahyuni. Mungkin selanjutnya dari Widya Astuti Alamsyur. Saat ini kebanyakan startup foundernya adalah milenial dan tentu saja ini adalah hal yang membanggakan bagi generasi muda kita saat ini. Sekiranya di dunia pendidikan apa yang bisa jadi treatment agar tidak hanya sekarang ini menjamur, tapi juga untuk para pelajar kita sekarang untuk beberapa tahun ke depan. Okay. Mungkin ini treatment bagaimana pelajar ke depannya juga bisa nih jadi founder startup. Mungkin ini maksudnya yang saya tangkap sih gitu sih. Iya. Ya, kayaknya ya. Iya. Untuk milenial yang tak lahir generasi sekarang aja sudah seperti ini pencapaian loop-nya ya Pak. Apalagi generasi Z, Alpha, dan mungkin ke berikutnya mungkin Mbak Widya. Tentunya terobosan fitur hasil startup atau apapun itu aplikasinya mungkin bisa jauh lebih luar biasa lagi dibanding sekarang ya mungkin Pak Mahyudin ya. Iya Bu. Untuk pelaku menjamur atau tidaknya ini yang kayak corona aja kita unpredictable sekali. Siapa sangka
Jadi survei membuktikan untuk si pandemi COVID-19 ini muncul, ternyata bisnis yang paling meroket saat ini media. Karena semua orang di seluruh dunia pengen tahu update dari corona. Sedangkan bisnis yang paling jatuh yaitu bisnis travel. Nah, jadi kita bukan kita mendoakan ya, untuk kedepannya lagi, beberapa tahun ke depan, pandemi apa, kejadian apa, kita tidak tahu. Yang jelas, untuk kemampuan, saya percaya, manusia selalu upgrade. Failure yang sudah terjadi, dia perbaiki, kekurangan, dia cari, mitra kemana, itu bisa jadi modal untuk generasi berikutnya, sehingga salah satunya di dunia pendidikan, tidak hanya sekarang ini saja. Orientasi saat ini mungkin kelihatannya ya di dunia pendidikan, di dunia kerja, karena work from home ini sangat menuntut kayak video conference seperti ini. Jadi terlihat seolah-olah ruang guru keluar, aplikasi guru keluar, terkesan saat ini menjamur. Tidak menutup kemungkinan 10-20 tahun ke depan mungkin sekolah tidak ada lagi. Semua virtual. Bahkan guru mungkin secara hologram di depan kita. Kita nggak tahu. Jadi semua serba maju mungkin pada Iya. Ini ada selanjutnya dari Mas Dian. Bentar ya. Oke, Mas Dian, bisa langsung bertanya. Oh ya, kedengaran ya? Ya. Ini tadi saya agak tertarik nih dengan yang data 50% milenial tadi nggak nabung katanya. Iya. 10% yang ditabung. Ya. Kalau 10% masih angka yang bagus itu. Jadi gini, mungkin jujur saya salah satu yang konservatif, mungkin yang sekitar separuh pendapatan yang saya tabung. Tapi ngelihat yang tadi 50%-nya itu masa lupa nabung. Sebenarnya bahasa sekarang bukan menabung lagi sih sebenarnya bahasa sekarang udah beralih untuk investasi. Jadi mungkin untuk seluruh mungkin masing sendiri sebenarnya ada banyak itu yang bisa mengajarkan kaitan reksadana, terus dan lain-lain. Mungkin di Banjarmasin itu banyak, apalagi online. Mungkin di online kita bisa langsung beli reksadana itu via handphone, apalagi sekarang ada di link itu, ada di OVO nggak salah udah bisa reksadana. Tapi literasi untuk mengarah menuju ke sananya itu masih sangat kurang. Dan Banjarmasin sendiri kalau saya lihat, kalau kita banding mungkin 11-12 konsumtifnya dengan masyarakat Jakarta. Kalau kita lihat secara kasar, karena kelihatannya boros dan kesannya kalau orang Jawa pun nanya orang mana, katanya orang Banjarmasin, orang Kalimantan, persepsinya pasti kaya. Jadi salah satunya tiket yang paling mahal 21 aja di Banjarmasin kan. Karena daya beli kita masih sangat tinggi. Jadi menurut Ibu gimana itu? 50% itu apakah kita sebenarnya ini jadi peluang bagi para generasi milenial khususnya di startup sendiri untuk membuat inovasi terkait literasi finansial. Kalau saya sendiri jujur, saya Halo? Putus. Bentar. Halo. Ya. Kalau saya sendiri ini sebenarnya sering dengar itu sebenarnya saya tunggu sih tiap minggu itu finansialku.com, tapi itu lewat podcast, Bu. Finansialku.com itu Fintalk. Nah, jadi mungkin bisa saya share nanti linknya itu www.finansialku.com. Di situ kalau kita pakai podcast itu banyak penjelasan dari Pak Melvin Mumpuni itu. Jadi sebenarnya literasi keuangan itu bukan kita ingin mencari, bukan ilmu yang bisa kita pelajari di kuliah atau di mana, tapi itu keinginan dari diri kita sendiri untuk bisa memahami dan menerapkan apa itu pengaturan keuangan, perencanaan keuangan, dan terakhir itu goals-nya tentu financial freedom.
Jadi menurut Ibu bagaimana dengan Banjarmasin ini? Apakah kita biarkan gini-gini aja atau rekan-rekan startup Borneo ini bisa melakukan inovasi terkait bagaimana kita mempromosikan literasi keuangan. Oke, itu aja, Bu. Baik, Oke, Bu, bisa langsung ditanggapi. Pak Dian dulu ya? Atau Mas Iya. Dian? Masih muda. Belum 30 Ya. sih, belum 30. Di milenials Masih akhir. 27. Itu luar biasa loh. Termasuk akhir. Iya. Mas Dian ini termasuk yang sangat aware dengan financial planning. Ini sudah sangat long term oriented ya. Mungkin nanti sudah mikirin berkeluarga gimana, beli rumah. Udah keluarga kok. Udah anak 1, mau anak 2. Oh gitu? Aduh. Iya. Jadi termasuk milenial yang konservatif tadi ya, yang sudah memplan punya terutama untuk finansial. Benar sekali Pak. Untuk Banjarmasin dan mungkin global se-Indonesia, milenial taunya menghabiskan dan taunya nabung itu di tabungan konvensional. Segala macam produk yang ditawarkannya itu tadi OVO, dari mungkin atau dari reksadana yang dikeluarkan dari di bawah OJK, itu mereka sempat dengar, tahu, tapi tidak tergerak untuk ikut. Karena khusus di tanah laut saja, itu tim dosen kami itu hanya meliterasi masyarakat bahwa pakai handphone ini bisa loh bayar. Itu saja mereka sudah, wah, saya pakai handphone. Hanya bentuk produk finansial dengan digital. Belum lagi yang investasi. Mereka menganggap itu masih ribet. Uang tidak seberapa, investasi nunggunya lama, lebih baik tabung biasa, bisa dipakai kapan saja. Mungkin seperti itu. Nah, jadi bagus sekali Pak Dian, mungkin kita bisa kolaborasi, karena ada temuan yang bagus sebenarnya di Kalimantan Selatan ini, termasuk ya startup mungkin tahu itu 10 besar kota yang e-commerce-nya itu tinggi. Jadi keluar masuk produk digital itu di sini termasuk kota yang tinggi dibandingkan dari provinsi lain di luar dari 10 tadi. Jadi itu sebenarnya pangsa pasar yang sebenarnya orang tahu digital hanya buat belanja. Kenapa tidak kita arahkan ke digital juga bisa buat investasi? Nah, mungkin saya sendiri ketika melihat masyarakat tadi secara langsung, ketika kita, namanya dosen kan ada pengabdian kepada masyarakat. Ketika tim akuntansi turun, begini loh ada produk-produk yang misalkan kita bisa berinvestasi di mana, mereka sudah, aduh ribet, mulai dari birokrasinya, urusannya, padahal sekarang bisa on time, just in time ya, ibaratnya dalam satu otorisasi online itu bisa. Nah, kadang-kadang hal-hal seperti itu yang masih harus membuka mindset-nya dari masyarakat. Khususan Banua, Pak, mungkin lewat startup juga nanti untuk ke depan, supaya mengedukasi milenial ini duitnya jangan langsung habis, yang 50% tadi itu gimana? Nah, kalau di Politeknik sendiri, Pak, itu ada grup SPM, itu khusus trading. Nah, saya sebenarnya ikut grup itu, tapi tidak terlalu aktif. Jadi para dosen, atau Pak Jaka di sini masuk apa enggak. Jadi di SPM tersebut itu per hari itu yang namanya saham naik turun kita beli, kita trade, kita lepas, kita apa, ada selisih dapat gitu sampai ada yang masuk 10 besar kemarin ya. Nah, itu sebenarnya pengen saya mahasiswa yang lain juga sebenarnya bisa ikut. Belum lagi masyarakat. Nah, jadi sampai saat ini yang saya tangkap mindset untuk investasi itu dianggap masih belum favorit lah, belum ini menarik di mata mereka, hanya menabung. Tugas kita mungkin Pak Dian, sekiranya ada pengabdian yang bisa dilakukan, saya siap, Politala siap untuk mengakses ke sana, khusus Banua, bisa kita formulasikan nanti bentuk literasinya seperti apa. Bisa kita guide OJK, bisa kita guide
pihak ketiga yang lain yang benar-benar pelaku dari investasi tersebut, atau bisa membuat startup sendiri bentuk dari investasi apa yang kira-kira milenial suka dan sangat banua banget. Jadi biasanya bisa masuk dengan cepat. Mungkin begitu ya Pak Dian ya? Atau ada yang lain bisa menambahkan? Oh ya, ini sedikit. Halo? Oke. Jadi ini sebenarnya saya sendiri pakai aplikasi sih, aplikasi Money Lover. Jadi untuk budgeting tiap bulan itu kita bisa kontrol. Jadi udah sekitar 2 tahun terakhir kami pakai aplikasi Money Lover. Sangat membantu ya Pak ya? Bisa tuh di-download di ini store. Itu untuk budgeting tuh enak jadinya, ketahuan spending kita di bulan lalu berapa gitu kan, di bulan ini berapa ternyata. Mas Dian, boleh nanya nggak? Okay. Kira-kira motivasi Mas Dian untuk mau taat dengan keuangan tadi itu apa ya? Boleh share di sini. Milenial loh, tapi kok sudah aware banget sama Jadi sebenarnya, jadi sebenarnya saya sama istri sama anak pun kita prepare itu kayak per 2 tahun kita liburan, dananya udah kita siapkan. Tiap bulan itu kita sisihkan berapa. Jadi ini kita barusan liburan 2020 tadi, jadi planning kita di 2022 itu liburan. Terus ada lagi planning yang 4 tahun. Kayak kemarin kan di 2019 kita beli mobil, terus di 2018 kemarin kan rumah, mobil, terus liburan 2020 nanti liburan lagi. Terus emang benar-benar kita atur untuk goals-nya, dan yang jangka panjangnya itu udah kita masukin untuk 5 tahun lagi, itu paling nggak kita bisa persiapin dana untuk bangun rumah lagi, rumah yang lebih besar. Jadi sebenarnya itu aplikasi Money Lover itu kita udah sama goals-nya itu udah ada goals di aplikasi Money Lover itu. Jadi tiap kali kita masukin data, masukin apa yang kita belanjakan hari ini kan otomatis mengurangi saldo di Money Lover kita. Tapi setiap tanggal 18 itu harus sisihkan berapa gitu kan untuk goals kita di beberapa. Halo? Mungkin nanti di-share aja di WA, saya share untuk aplikasinya, dan mungkin bisa dipelajari itu teman-teman dari Startup Borneo. Iya. Sekali. Jadi bagi kita yang ibaratnya lemah di budget ya, ibaratnya mau menyisihkan kali ini sudah ada aplikasi yang mengontrol dan menggait kita sekira goals kita atau achieve kita yang mau kita cita-citakan itu bisa tercapai. Banyak aplikasi seperti ini. Asal kita disiplin ya Pak kuncinya, dan kita taat. Kalau memang kita tanggal sekian harus nabung, ya kita tabung. Jangan kita hold atau kita konsumsikan ke yang lain. Biasanya kunci aplikasi seperti itu. Gitu Pak Mahyudin, Pak Dian. Cukup menarik ya untuk ada share dari Mas Dian juga sharingnya. Jadi kawan-kawan di sini yang mungkin untuk mengelola budgetingnya mungkin bisa menggunakan beberapa aplikasi seperti yang disampaikan tadi, Money Lovers, cukup menarik juga. Oke, selanjutnya untuk menghemat waktu ini ada pertanyaan, mungkin kita anggap pertanyaan terakhir aja, udah lama juga nih. Dari Mas Arif, ini dari Arif Rahman Banjarmasin. Ini kan di Kalsel khususnya menerapkan smart city, smart government. Nah, yang belum tercapai itu adalah smart people. Bagaimana agar smart people khususnya yang non-milenial ini untuk meningkat menurut Mbak nih? Non-milenial. Nah, ini yang age yang mungkin yang sebelumnya atau yang muda ya. Sebelumnya atau selanjutnya ya?
Iya, biasanya mungkin yang elderly people. Ini saya berusaha mengingat-ingat dari beberapa referensi dan dari point of view saya sendiri, mohon koreksi dan tambahan dari yang lain. Ini smart city sudah sangat diterapkan ya, bahkan di Tanah Laut sendiri, di Politala sendiri, itu gimana caranya orang bisa duduk, bisa akses, sehingga ketertinggalan informasi, bahkan untuk memfasilitasi passionnya itu, dia bisa drag. Smart government belum tercapai, ada smart people. Contohnya tadi yang tadi finansial aja untuk milenial sendiri itu masih belum bisa se-smart itu untuk mengatur finansialnya, apalagi yang masyarakat sangat beragam ini. Kalau menurut saya ini sudah contoh banyak. Kita bisa ambil dari pelajaran dari pandemik ini ya. Ketika corona di awal-awal keluar, oh ini sama aja mungkin sama virus-virus yang lain. Oh ini yang kena orang tua, ya oh ini yang kena yang sudah penyakit-penyakit akut yang banyak, milenial, anak kecil, itu nggak kena. Nah itu sekarang yang dihadapi Amerika, struggling banget pemerintahnya ketika kaum milenial di sana menganggap, oh kalau saya kena corona ya udah kena aja gitu kan, karena menganggap dia sangat cuek dan yang kena yang orang tua saja. Ketika sudah kena, nah baru keluarlah ada yang namanya rules, baru keluarlah lifestyle-nya, baru terciptalah sistemnya. Nah, makanya ketika kita mau men-smartkan people tadi sehingga bisa melek akses, melek internet, melek teknologi juga, apalagi itu informasi, maka menurut saya yang pertama itu rules-nya. Entah posisinya yang mana yang nomor satu, kalau menurut saya sistem itu harus dibuat dalam artian ketika Anda ingin mengakses atau memudahkan, ingin mengurus perpanjangan apa, misalkan, bisa pakai digital ini. Sudah, kantor-kantor sudah banyak yang instansi pemerintah juga sudah mulai menerapkan tadi ya. Setelah diterapkan, lalu terciptalah lifestyle. Sama seperti COVID tadi. Setelah kelihatan, setelah ada sistem, pemerintah sudah mengeluarkan aturan, baru pakai masker, baru cuci tangan yang rajin. Makanya mengedukasi masyarakat ini merupakan suatu tantangan yang ini dihadapi dimanapun dalam negara ya. Yang terakhir, promote dampaknya. Jadi kita bisa melihat banyak sekarang foto-foto atau video ketika mayat atau jenazah, mohon maaf, COVID tadi dibungkus seperti apa, dimakamkan gimana, sakitnya seperti apa ketika batuk, paru-parunya gimana. Nah itu lalu aware masyarakat teredukasi. Lalu jadi lifestyle, lalu mereka bisa terbiasa. Jadi kadangkala bisa mulai dari rules-nya tadi, sehingga tercipta lifestyle, terus promote terus dampak dari itu seperti apa. Keunggulan atau ke plus dari smart city itu seperti apa. Harusnya ini lebih banyak digalakan atau dipromosikan oleh si pemerintah. Dan jujur, saat ini kita sering mendengar smart city, bahkan itu hanya didengar sama orang yang educated saja. Bagi masyarakat awam atau mohon maaf, petani segala macam, apa itu? Bahkan handphone saja mungkin bisa terkoneksi apa enggak, mereka masih belum tahu. Jadi mungkin masih lemahnya di promote tadi. Begitu ini dampaknya itu, misalkan testimoni aja, oh saya pakai internet di sini bisa segala macam. Itu dari pandangan saya selaku mungkin commerce atau manajemen. Sedangkan dari pandangan IT, mungkin itu jauh lebih spesifik lagi. Kenapa kita harus melek dengan teknologi? Itu filosofi IT-nya pasti lebih panjang. Tapi kalau menurut saya, yang non-milenial dan non-smart people ini memang harus diedukasi dengan berbagai macam cara. Kita bisa berkaca dengan pandemik ini, sehingga bisa jadi lifestyle. Nah, mungkin itu dari saya, Pak. Mungkin ada yang menambahkan dari yang lain? Iya, Bu. Terima kasih atas tanggapannya dan penjelasannya yang luar biasa ini. Nah, mungkin karena waktu yang tidak memungkinkan untuk bertahan lebih lama lagi ya. Sebelumnya saya ucapkan dulu, Bu, terima kasih banyak atas kesediaan waktunya pada Ibu telah istilahnya menyumbangkan pengalaman pada kami semua. Dan perlu saya sampaikan, ini ada tambahan sedikit, Ibu. Jadi seperti yang diskusi yang ada ini mengenai mengenai baik itu mengenai
finansial ataupun smart city ya, terlebih khusus smart city. Jadi komunitas kita ini kebetulan juga pada saat ini sudah sering juga nih apa istilahnya main-main ke stakeholder istilahnya pemerintahan, mengajukan apa solusi-solusi, karena di startup Borneo sendiri itu banyak banget ide-ide kawan-kawan yang luar biasa yang bisa kita aplikasikan. Nah, di sini bagaimana untuk mewujudkannya, tentu pertama itu kita juga harus juga tadi seperti yang Mas Arief pertanyakan tadi untuk smart people. Jadi inilah tujuan kami Startup Borneo ini, semoga bisa mengedukasi kawan-kawan semua yang baik mau belajar atau mungkin kawan-kawan yang bingung nih mau gimana nih biar startupnya makin lebih bagus lagi. Jadi sebenarnya untuk warga kita sendiri pun banyak talenta-talenta yang luar biasa, Bu. Nah, jadi di Startup Borneo inilah kumpulannya kita mencoba mencari nih mana-mana orang yang punya talent-talent tadi kita kumpulkan jadi satu, bikin bisa nantinya berkolaborasi, bikin aplikasi yang bisa memberikan solusi untuk pemerintahan terkhususnya di Kalimantan sendiri. Nah, ada yang menariknya, Startup Borneo ini juga punya aplikasi untuk solusi dari Smart City ini. Jadi namanya Borneo Smart Platform. Itu sudah aplikasinya sudah rilis juga di Play Store dan sudah di jalan di daerah Tanah Bumbu. Nah, semoga nanti aplikasi dari Startup Borneo ini jadi namanya Borneo Smart Platform ini bisa digunakan nantinya se-Kalimantan ataupun senasional. Jadi ini satu aplikasi yang mencakup semuanya. Jadi istilahnya mencakup masalah keseharian sih masyarakat. Karena saya kurang tahu juga karena saya bukan CEO-nya nih, jadi mungkin bisa garis besarnya aja menyampaikan. Jadi kita memang di Startup Borneo sudah ada kawan-kawan yang sudah bergerak dan ada juga kawan-kawan yang masih dalam tahap pengembangan juga. Oke. Terima kasih lagi Bu, saya ucapkan atas kesediaan waktunya pada malam hari ini. Kepada kawan-kawan peserta juga saya ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa besok kita juga ada seminar ya, ada webinar selanjutnya. Dan setelah webinar sesi kedua ini habis, nanti akan kita sambung lagi sesi webinar yang ketiga mungkin. Jadi insya Allah nih, kita akan melakukan full 1 bulan nih. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua ya, sharing-sharing ilmu ini. Oke Bu, mungkin ada closing statement dari Ibu sendiri ya. Penutup. Iya Pak, ya, mohon maaf sebelumnya mungkin saya deskripsinya kepanjangan ya, lebih dari setengah. Santai aja Bu. Slides-nya itu ternyata tuh banyak. Karena saking pengen share-nya bahwa milenial itu sangat unik sekali. Jadi kalau kita bisa menangkap peluang dari keunikan tersebut, itu bisa sangat peluang bisnis yang besar bagi kita. Dan sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Saya senang sekali bisa join di sini. Ini benar-benar komunitas tempat kita think tank dan saling belajar ilmu dari berbagai macam disiplin ilmu ya tentunya. Nah untuk kedepannya lagi mungkin bukan event pas lagi pandemik ini ya, mungkin berikut startup ini tetap jadi the best. Ulun bangga benar jadi orang Banua ada startup. Siap Bu. Dari terima kasih buat yang lain yang masih eksis sampai sekarang mengikuti. Terima kasih atensinya, pertanyaannya, himbauannya, masukannya. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi dari yang ini. Salah hilaf, mohon maaf juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada tambahan sedikit. Ini kawan-kawan yang mau mungkin ada punya ide ataupun bisa berkontribusi memecahkan solusi di pandemi COVID, istilahnya mengatasi virus ini. Jadi aplikasi Indonesia di mana di komunitas partnernya Bu. Ini nanti bisa join karena ini acara event internasional. Jadi untuk seluruh istilahnya negara juga mengikutinya, dan terutama di Indonesia sendiri Startup Borneo menjadi komunitas partnernya. Jadi kawan-kawan bisa cek nanti untuk info-info lengkapnya bisa dicek di Instagram kita ya, startupborneo.id. Oke. Saya selaku moderator pada malam hari ini, mohon maaf jika ada kesalahan kata.
Terima kasih banyak saya ucapkan kembali kepada pemateri dan kawan-kawan yang telah berhadir. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.